Ya, investasi kalau dia tidak liquid percuma ya. Jadi Ya. sementara kondisi sekarang itu adalah cash is the king. Hai everyone, bagaimana kabarnya di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian ini? Kali ini, Bapak Irwanda Wisnuwardana, seorang doktor kebijakan publik dan ekonomi politik dari University of Texas, akan berbagi tips cerdas bagaimana memproteksi diri di tengah krisis melalui pengelolaan finansial yang tepat. Yuk, kita simak. Halo Pak Wisnu. Halo Okta, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak untuk bergabung di tengah kesibukan Bapak yang jumping running dari satu webinar ke webinar yang lain. Ini udah webinar keberapa Pak hari ini Pak? Ini udah keempat ya. Produktif. Hari libur keempat ya. Wah, produktif banget ya Pak. Boleh kita mulai langsung Pak? Ayo, silakan. Ya, siap. Jadi baru-baru ini produsen sepatu Nike melakukan PHK terhadap 4.985 pegawainya. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang semakin meluas. PT Victory Cimbuluh Indonesia terpaksa perlu melakukan perampingan organisasi akibat menurunnya demand terhadap industri sepatu. Nah, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mencatatkan setidaknya lebih dari 2 juta pekerja terkena PHK per 20 April 2020. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, jadi sudah 4 bulan nih COVID-19 menginfeksi Indonesia dan seluruh dunia ya. Pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan, tetapi juga terasa di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali tentunya ekonomi. Hampir semua pelaku usaha terdampak, perusahaan besar sampai dengan mikro. Perusahaan-perusahaan ini rata-rata kesulitan membayar biaya operasional, sementara mereka juga kehilangan dari aspek demand. Ya. Orang-orang yang membeli, orang-orang berbelanja turun sekali, sehingga terjadi pengurangan jam kerja, dan kemudian terjadi PHK. Apakah tren PHK ini akan terus bergulir, Pak, mengingat angka ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir cukup tinggi? Ya, bisa jadi karena dengan kondisi sekarang, ya memang sekarang sudah ada pelonggaran, lockdown atau pelonggaran PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi memang kita belum tahu sampai kapan virus ini akan terus menginfeksi kita. Artinya tidak menutup kemungkinan ya Pak, sektor yang saat ini terlihat aman nantinya akan terdampak ya Pak? Tentu saja, jadi jangan ada yang merasa aman dalam kondisi krisis seperti sekarang. Bisa saja bahkan PNS ya, pegawai negeri sipil selama ini dianggap aman pun bisa jadi juga terkena dampak dari virus corona ini. Nah, jadi bagaimana ya Pak cara kita nih buat bersiap-siap, terutama dalam hal keuangan buat pelaku usaha, pegawai, terutama buat kita-kita ini Pak millennials yang biasanya tabungannya tuh habis buat jalan-jalan. Nah, jadi tidak ada bisa menjamin posisi apapun yang aman. Seminimal mungkin kita perlu memproteksi diri secara cerdas melalui pengelolaan finansial yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita memiliki dana darurat. Jadi sejak sebelum pandemi, kita memang seharusnya punya dana darurat di mana kita menyisihkan sebagian penghasilan kita, pendapatan kita untuk disimpan paling tidak 3 sampai 6 bulan. Kira-kira idealnya berapa sih Pak yang perlu kita siapkan untuk dana darurat ini? Ya, jadi yang kita bangun tadi seperti saya sampaikan 3 sampai 6 bulan dari biaya hidup. Jadi kalau kita biaya hidupnya 5 juta satu bulan, maka kita siapkan 15 sampai 30 juta di rekening yang aman, yang tidak terganggu dari aktivitas operasional kita. Jadi betul-betul secure gitu. Dalam bentuk cash ya. Artinya dalam bentuk logam mulia, dalam bentuk investasi lainnya tidak. Ini betul-betul cash yang bisa langsung diakses setiap saat. Nah banyak yang menggabungkan juga ke dalam bentuk investasi gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, investasi kalau dia tidak liquid percuma ya. Jadi sementara kondisi sekarang itu adalah cash is the king. Jadi cash itu adalah rajanya.
Kita kalau nggak punya uang tapi punya tanah, rumah dan sebagainya, sulit juga kita hidup. Jadi yang penting cash-nya. Yang penting likuiditasnya tinggi ya Pak ya. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan kami yang belum memiliki dana darurat Pak, tapi sudah terjadi krisis seperti ini? Ya, kalau itu terjadi maka kita harus melakukan realokasi pos keuangan. Jadi yang sudah kita siapkan semuanya sebelumnya pada biasanya kondisi normal, kita kemudian mulai diubah yang semula untuk pos anggaran transportasi, pos anggaran minum kopi, pos anggaran leisure, aktivitas-aktivitas yang rileks, nonton, jalan-jalan dan sebagainya, itu kemudian bisa disisihkan untuk menjadi dana darurat. Itu disisihkan untuk dana yang kita simpan, tidak usah dipakai. Jadi pengalaman saya dengan aktivitas kita selama ini tinggal di rumah saja, maka sesungguhnya kita banyak memotong biaya ya. Kecuali memang kita nggak berubah habit, nggak berubah perilaku, tetap belanja online yang banyak gitu ya. Tentunya berbeda. Gitu. Sebenarnya tips yang Bapak utarakan ini sebenarnya sudah saya terapkan juga nih Pak. Nah kebetulan kan saya kan orangnya boros banget, nggak bisa lihat tabungan, lihat duit banyak gitu Pak di rekening. Jadi ketika gajian setelah bayar kewajiban seperti zakat atau yang lainnya, saya langsung alihin ke rekening yang tidak tersentuh. Nah, saya juga memanfaatkan tabungan dengan mekanisme auto debit supaya bisa terpaksa nabung gitu, Pak. Nah, agar pengeluaran sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah dianggarkan, saya juga memanfaatkan aplikasi di gadget untuk memantau pengeluaran harian. Tips selanjutnya apa nih, Pak? Ya, yang ketiga adalah kita harus berhemat dan menghentikan semua pengeluaran yang bukan prioritas. Jadi kalau kondisi sekarang kan survival mode, ya. Jadi modenya itu adalah mode bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kita berarti dengan kondisi seadanya. Yang utama adalah kebutuhan primer, berarti makan, minum ya, kemudian sandang, pangan, berarti sekarang itu yang kita butuhkan sandang, pangan, papan ya. Berarti pakaian, makanan, dan rumah. Nah, relatif rumah kita anggaplah sudah jelas pengeluarannya, apakah dia sudah rumah sendiri atau masih kontrak, kos-kosan begitu ya. Kemudian pakaian relatif kita tidak belanja pakaian banyak ya. Siapa yang mau lihat kita berpakaian yang keren, kita juga cuma pakai atasan, bawahan udah nggak dipakai lagi gitu ya. Pakai sarung atau pakai daster aja gitu. Kemudian makan ini terutama juga, makan juga sebetulnya nggak perlu yang fancy, secukupnya saja gitu ya, seadanya, yang penting makanannya sehat. Mungkin pengeluaran ekstra di makanan yang bergizi, jadi vitamin tambahan dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mencoba dengan pola hidup yang dengan pendekatan basic ya, basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar tadi, sebetulnya kita sudah bisa memotong banyak pengeluaran yang tidak prioritas. Ntar dulu lah untuk parfum kan, nggak ada juga yang nyium baunya gitu misalnya. Parfum yang mahal nanti dulu, make up mungkin butuh seadanya untuk di Zoom ya, untuk di pertemuan, oke lah gitu ya. Tetapi tas bermerek, sepatu bagus, aksesoris lainnya gitu ya, punya kita mungkin di lemari saja, tidak kemana-mana gitu. Jadi saya kira itu bisa kita cut untuk sementara, kita bisa alihkan untuk hal-hal yang lebih positif. Gitu. Lebih positif bukan berarti kita nggak boleh belanja, tapi yang lebih betul-betul dibutuhkan. Karena sekarang betul-betul kita harus bertahan hidup, punya dana, kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir ini coronavirus. Kesindir saya Pak, saya langsung auto hapus-hapusin items di keranjang Shopee. Mungkin sebelum membeli barang, tadi yang seperti Bapak sudah sebutkan, kebutuhan pokok tadi, kita bisa membandingkan dulu ya Pak, harga di beberapa marketplace, karena seperti yang Bapak sudah sampaikan juga, udah ada kemudahan dari belanja online itu, dengan setelah membandingkan dengan tentunya dengan kualitas yang sama, kita dapat memanfaatkan promo dan diskon untuk membeli barang-barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Betul. Jadi kita harus cari barang yang harga yang murah, berkualitas ya, tetap oke, tidak penting mereknya, tetapi barangnya sudah cukup memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita harus berani juga meninggalkan merek-merek yang selama ini kita cinta mati gitu ya, dengan segala kemewahan yang ditawarkannya, persepsi orang-orang terhadap kita. Coba dilihat lagi barang-barang lain yang lebih umum gitu ya, yang lebih murah, kita bisa coba-coba juga kesempatan sekarang, mumpung masih kita aja yang bisa merasakan, orang lain tidak tahu kan gitu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kondisi sekarang, work from home, untuk berkreasi, untuk menghasilkan mungkin
pengetahuan baru, keterampilan baru, bahkan making money, bahkan membuat uang. Dengan berbagai jenis keterampilan yang kita miliki, berbagai jenis peluang yang ada gitu ya, karena kita punya fleksibilitas. Jadi kita punya waktu yang kita hemat, yang semula untuk perjalanan dari rumah ke kantor, kemudian stres yang tinggi, kelelahan dan sebagainya, kita sekarang relatif berdiam di satu tempat, kita punya spare time yang begitu cukup banyak per hari beberapa jam, kita manfaatkan. Misalnya kita belajar memasak, kita belajar mendesain, kita belajar apapun gitu ya. Itu akan sangat berdampak pada kemampuan kita setelah COVID berakhir, nanti kita sudah punya keterampilan. Kalau masih bisa dioptimalkan lagi, seperti beberapa teman saya sekarang menjual kue, membuat homemade cookies gitu ya, kemudian dijual kepada teman-teman, itu juga bagian dari making money. Jadi banyak sekali peluang, jangan dianggap bahwa kondisi sekarang kemudian harus diratapi, tidak. Justru sekarang saatnya kita melakukan rethinking ya, berpikir ulang tentang diri kita. Jadi contohnya sekarang restoran juga yang tutup, mereka buat frozen food ready to eat, mereka berjualan, tetap bisa berjualan tanpa harus katakanlah membuka tokonya dengan normal. Wah, ini jadi tips yang keempat ya Pak, melihat peluang atau mencari, memanfaatkan peluang bisnis untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Ini jadi kita masih bisa kaya ya Pak, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Ya, minimal bisa tetap bertahan hidup lah, karena orang juga mungkin mempertimbangkan untuk belanja ya, dengan yatim mereka. Wah, menarik ini Pak tips yang ini. Jadi seperti yang saya lihat, banyak minuman boba kekinian yang akhirnya menciptakan bubble tea, menciptakan paket buat membuat bubble tea di rumah, kemudian kopi kekinian versi literan. Nah, saat ini memang masyarakat tengah beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah, usaha kecil dan menengah maksud saya, produk kesehatan, minuman herbal dan kesehatan, alat-alat olahraga, alat-alat kebutuhan rumah tangga, dan alat-alat penunjang hobi, saat ini menempati urutan teratas dari daftar penjualan daring. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan sebagai peluang bisnis yang baru ya, Pak? Betul. Jadi tentu saja banyak sekali peluang bisnis bagi kita semua, terutama bagi para pelaku UMKM, korban PHK, ataupun karyawan yang dirumahkan. Ya. Jadi mereka bisa terjun langsung mencari ceruk-ceruk pasar, ya, niche yang selama ini mungkin tidak dilihat oleh para pemain besar. Dimulai dengan modal yang minim, dengan risiko yang kecil, ya, dengan seperti menjadi reseller dan sebagainya. Teman yang kemudian berjualan buah-buahan, wortel, timun dan sebagainya gitu ya, karena mereka melihat ada peluang, orang tidak berbelanja ke supermarket, menghindari dengan jaga jarak kan gitu. Mereka tawarkan, mereka beli dari kebun, kemudian mereka kemas dan mereka kirimkan ke rumah. Jadi banyak sekali sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita eksekusi, kesempatan yang bisa kita ambil dalam kondisi COVID-19 ini, asalkan kita tadi dapat cari ceruk pasar yang tepat, bisa dengan pertemanan, keluarga, kerabat, teman-teman terdekat gitu ya. Kita garap mereka, kita tawarkan hal yang lebih mudah, lebih murah, dan sebagainya. Tentunya itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk tetap produktif. Wah, ngobrol-ngobrol tentang cash is the king yang seperti Bapak tadi sampaikan ya Pak. Berarti cash itu kan sangat penting. Jadi cash flow itu tetap harus terjaga walaupun di tengah pandemi. Nah, ngomongin cash flow nih Pak, bagaimana dengan utang? Jadi walaupun di saat pandemi seperti ini, cicilan mobil, KPR, atau tadi yang rumahnya belum punya rumah sendiri, masih kontrakan atau yang sebagainya, dan tagihan kartu kredit, tetap harus dibayarkan ya Pak, padahal kan cash flow juga lagi seret-seretnya nih Pak. Ya, jadi memang sekarang kondisi yang paling berat adalah cash flow. Karena tadi saya katakan bahwa ada kondisi demand shock, ya, shocknya di permintaan sehingga kemudian mengurangi kapasitas perusahaan untuk berproduksi, tidak ada yang menyerap, tidak ada yang membeli gitu, sehingga kemudian secara umum kita mengalami spiral down effect, jadi efek yang mengecil gitu. Nah, untuk itulah kita kemudian harus berupaya agar terjadi proses-proses negosiasi, restrukturisasi kredit, ya, supaya utang-utang yang jatuh tempo bisa ditunda dulu pembayarannya. Kita juga mulai bertemu dengan para kreditur ya. Misalnya kalau kita lagi kredit mobil, kita minta keringanan selama beberapa bulan menunda
rumah juga sama gitu ya. Jadi saya kira itu sangat bisa dilakukan karena saya tahu mereka juga memahami daripada mereka kehilangan mobil, rumah itu menjualnya juga lebih sulit kalau disita gitu ya. Lebih baik diberikan relaksasi dan kemudian bisa dikutip atau diambil nanti cicilannya setelah COVID-19 berakhir gitu ya. Dan memang ini juga bagian dari kebijakan-kebijakan dari otoritas ya, ada otoritas jasa keuangan, dari pemerintah, dari Bank Indonesia dan sebagainya. Dan salah satunya adalah keringanan pembayaran cicilan kartu kredit. Jadi tetap kita bayar, tetapi kemudian ada kemudahan seperti penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu pembayaran, kemudian juga denda yang lebih rendah bagi yang terlambat membayar gitu ya. Sehingga nanti cash flow-nya bisa betul-betul dijaga, kita tidak mengalami kesulitan yang sangat berat gitu ya, masih tetap bisa hidup, masih tetap bisa beraktivitas, tapi kemudian kita tetap harus betul-betul mempertimbangkan bahwa kita akan kembali membayar setelah COVID-19. Jadi jangan menambah utang baru jika tidak diperlukan juga gitu ya. Berarti tadi jatuhnya bukan gali lubang tutup lubang kan Pak? Ya, bisa saja kalau kemudian kita bisa menemukan sumber pembiayaan baru yang lebih murah untuk menutup pembiayaan lama yang lebih mahal. Jadi itu bisa kita lakukan, misalnya kalau bayar di sana lebih besar ongkosnya, di sini lebih murah, kita ambil yang di sini untuk nutup yang di sana. Kita pindahkan, itu juga bisa. Jadi tentunya banyak sekali skema ya untuk pribadi. Kita bisa melihat di mana yang menawarkan misalnya tingkat bunga yang lebih menarik, lebih rendah, pembayaran yang lebih panjang, itu bisa menggantikan yang kita miliki saat ini, suku bunga yang lebih tinggi, kemudian waktu membayar yang lebih pendek. Jadi buat kita yang penting dijaga dalam kondisi sekarang adalah cash flow kita, yaitu arus kas kita tetap positif, jangan sampai negatif, kemudian bisa menyebabkan kita nanti mengalami kesulitan, bisa frustasi, bisa tidak bekerja dengan baik, tidak produktif ya. Karena kondisinya akan sangat berat bagi kita dan keluarga mengalami liquidity constraint ya. Jadi constraint dari keterbatasan keuangan kita yang liquid ya. Keuangan kita yang saat itu bisa dipakai. Jadi penting sekali ini sebetulnya cash flow management diketahui oleh banyak orang. Kita jaga, kita betul-betul maintain gaya hidup kita tidak terlalu jatuh, tetapi juga tetap mempertimbangkan tidak berlebih-lebihan selama masa krisis ini. Pak, saya tadi sempat meng-highlight statement Bapak, saran Bapak yang terkait mental health. Tadi kan Bapak bilang kalau kita nantinya kalau ada liquidity constraint, cash flow kita terhambat, itu bisa ngaruh ke kesehatan mental, bisa jadi frustasi dan sebagainya. Jadi benar-benar pengelolaan keuangan ini sangat penting ya Pak ya. Selain itu arti penting lain yang mungkin bisa Bapak paparkan apa Pak buat pengelolaan keuangan ini Pak? Biar kita semakin melek gitu Pak. Betul. Ya, pengelolaan keuangan ini tentunya sangat berdampak pada semua aktivitas yang kita lakukan. Makanya kita sering lihat kasus-kasus misalnya perceraian itu karena ekonomi, orang juga melakukan kejahatan karena ekonomi ya. Jadi masalah perut ya. Jadi masalah bagaimana tingkat kehidupannya itu ditentukan oleh ekonomi. Bahkan jatuhnya pemerintah juga karena ekonomi. Nah, kalau kita lihat pentingnya kita menjaga cash flow ini, pentingnya menjaga gaya hidup yang minimal gitu ya, tidak jatuh banget gitu ya. Itu contohnya ketika misalnya pengusaha yang mengalami kesulitan likuiditas, misalnya perusahaannya sedang mengalami pukulan dari bisnisnya, properti suatu saat misalnya hancur gitu ya. Maka kemudian kalau kreditur langsung menjatuhkan hukuman bangkrut, kita jual semuanya, ya mereka akan kehilangan banyak sekali, mungkin sampai 60% value dari kredit mereka hilang, tidak bisa tertagih. Makanya ada model misalnya tetap memberikan pada penerima kredit tadi, kepada pengusaha tadi, tetap gayanya dipertahankan, dia punya jet pribadi, punya mobil mewah, rumah mewah, tapi kemudian dengan gaya hidup yang kira-kira sama atau tidak jatuh gitu ya, itu membangun mentalnya tetap bertindak dan berpikir seperti pengusaha yang sukses. Sehingga dengan cepat dia menemukan jalan untuk kembali perform, kembali punya kinerja yang baik, dan akhirnya dia rebound, dia berhasil, bisnisnya kembali take off, dan dia bisa bayar. Jadi itu banyak sekali kejadian yang terjadi di sekitar kita,
ketika kita tetap menjaga gaya hidup kita dengan normal, kita bisa mengerjakan banyak sekali hal. Itu yang kemudian saya rasakan waktu di Amerika juga ya, ketika sekolah. Sekolah ya Pak. Jadi waktu itu saya mengalami perubahan yang begitu pesat, begitu drastis lah ya, dari kemudian menjadi mahasiswa dengan, waduh, penghasilan pas-pasan, ya naik sepeda kemana-mana gitu. Akhirnya saya mengalami, wah ini nggak boleh begini nih, kalau gaya hidup saya langsung drop, saya nggak akan konsentrasi belajar dan sebagainya. Maka saya kemudian cari pinjaman. Kebetulan ada teman saya yang sangat baik hati memberikan pinjaman. Kemudian saya beli kendaraan ya roda 4, menikmati hidup ya. Dan setiap ada pusing, suntuk, saya ke kedai kopi, menghabiskan waktu di sana, dan ternyata saya bisa lulus 3 tahun saja bisa S3. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana menjaga cash flow yang positif, gaya hidup yang baik gitu ya, untuk tetap perform. Jadi saya kira ini pengetahuan untuk tips mengelola keuangan ini sangat penting banget agar kita tetap sehat, mentalitasnya tetap kuat, fit, produktif, dan tetap optimis. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Menarik banget nih tips-tipsnya, sekaligus sharingnya ya Pak. Kapan-kapan mungkin bisa kita lanjutkan lagi terkait sharing Bapak kuliah di luar negeri gitu ya Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dari hasil perbincangan kita ini ada 5 tips ya Pak. Yang pertama, menyiapkan dana darurat, realokasi pos keuangan, hemat dan stop pengeluaran yang bukan prioritas, manfaatkan peluang baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan, serta lakukan restrukturing kredit dan negosiasi utang. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik. Ya, makasih. Jaga kesehatan ya. Oke. Siap Pak. Bye.